ada teknik atau cara yang masih dilakukan sampai sekarang ini di dalam melakukan prosesi pengusiran setan. Yang dulu Tuhan Yesus Kristus pernah mengusir setan, kemudian cara itu digunakan sampai sekarang di dalam melakukan prosesi pengusiran setan. Caranya apa itu? Mari kita lihat di dalam kitab suci. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di pusat rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku, saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ini sangat menarik sekali. Mari kita baca langsung dari Injil Markus pasal ke-5, ketika Tuhan Yesus Kristus mengusir roh jahat. Nah, kemudian salah satunya ada cara dalam melakukan prosesi pengusiran setan. Kemudian cara itu dilakukan sampai sekarang ini. Yang cara itu dulu pernah digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Nah, ini sangat menarik. Mari kita baca dari ayat yang kedua. Setelah dia keluar dari perahu, seseorang dengan roh najis dari kuburan menemui dia. Jadi ada orang yang kerasukan roh jahat atau roh najis ini, kemudian menemui Tuhan Yesus Kristus. Ia tinggal di kuburan dan tidak seorang pun dapat mengikatnya meskipun dengan rantai. Jadi orang yang kerasukan roh jahat ini tinggal di kuburan. Nggak ada orang yang bisa mengikat, merantai, dan lain sebagainya. Nggak ada yang mampu. Saking apa? Saking brutalnya, saking ganasnya. Karena sekalipun ia sering diikat dengan belenggu dan rantai, namun ia memutuskan rantainya dan menghancurkan belenggu itu, dan tidak seorang pun dapat menjinakkannya. Jadi sudah nggak ada orang yang mampu menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Dirantai, dibelenggu, rantainya diputus, belenggunya dihancurkan. Saking apa? Saking ganasnya. Jadi orang yang kerasukan roh jahat ini bukan lagi kekuatan manusia gitu. Jadi kalau teman-teman nonton di film-film yang kerasukan roh jahat ini, jadi kekuatannya sudah kekuatan campur kekuatan roh jahat itu. Jadi bukan kekuatan manusia lagi gitu. Jadi hebatnya ini sudah luar biasa. Orang-orang sudah nggak mampu gitu untuk menjinakkan orang yang kerasukan roh jahat itu. Siang malam ia berada di bukit-bukit dan kuburan-kuburan sambil berteriak-teriak dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, ia berlari dan sujud menyembah dia. Dan kemudian orang yang kerasukan roh jahat ini ketika melihat Tuhan Yesus Kristus apa? Mendatangi Tuhan Yesus Kristus kemudian sujud menyembah dia. Sudah tahu roh jahat itu siapa Tuhan Yesus Kristus ini. Ketakutan gitu. Padahal orang-orang sekitar apa? Kalau orang-orang sekitar ini takut kepada orang yang kerasukan itu, ketika Tuhan Yesus Kristus datang apa? Orang yang kerasukan roh jahat ini yang datang pada Tuhan Yesus Kristus kemudian sujud, yang ketakutan gitu loh. Karena tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang nantinya akan memberikan penghukuman yang akan membinasakan gitu loh. Paham ya? Lanjut. Sambil berteriak keras katanya, "Ada apa antara aku dengan engkau, hai Yesus, Putra Elohim yang Maha Tinggi? Aku mohon, demi Elohim, jangan menyiksa aku." Ketakutan. Karena yang akan menghukum, yang akan menghina, yang akan membinasakan adalah Tuhan Yesus Kristus ini. Makanya roh jahat itu ketakutan. Karena sebelumnya Yesus berkata kepadanya, "Roh najis, keluarlah dari orang ini." Roh jahat ini, setan itu disuruh keluar. Makanya ketakutan. Yesus bertanya, "Siapakah namamu?" Lalu ia menjawab, "Namaku Legion, sebab kami banyak." Namanya Legion, sebab kami banyak. Jadi Legion ini, orang itu dirasuki oleh banyak roh jahat. Makanya namanya Legion. Sebab jumlahnya ini banyak sekali gitu loh. Jadi ada satu orang yang kerasukan roh-roh
jahat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sehingga orang ini sangat brutal, sangat kuat sekali gitu loh. Jadi legion ini, satu legion ini berapa jumlahnya? Ada ribuan atau berapa? Saking banyak sekali gitu loh. Nah, ini cara ini loh yang digunakan sampai sekarang ini. Apa itu? Tuhan Yesus Kristus bertanya namanya siapa. Dengan mengetahui namanya, ditanya namanya siapa, bukan kemudian namanya siapa, nama saya Legion atau siapa lainnya. Bukan kemudian diajak kenalan, kemudian ngobrol atau apa, santai-santai atau apa, enggak. Dengan tahu namanya, kita mengidentifikasi roh jahat yang merasuki orang tersebut. Dengan begitu kita mengusir, kita bisa mengusirnya gitu loh. Paham ya? Jadi kalau teman-teman nonton film-film dalam pengusiran roh jahat, pengusiran setan, dicari tahu namanya siapa. Pasti pernah teman-teman nonton film itu, film-film pengusiran roh jahat. Dicari tahu namanya siapa. Dengan tahu namanya, kemudian diusirlah roh jahat itu. Tuhan Yesus bertanya, siapakah namamu? Lalu ia menjawab, namaku Legion, sebab kami banyak, jumlahnya sangat banyak sekali yang merasuki orang tersebut. Kemudian apa? Tuhan Yesus Kristus mengusir gak susah-susah, langsung gitu loh. Ia memohon dengan sangat agar Yesus tidak mengusir mereka keluar dari wilayah itu. Setannya yang ketakutan dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dekat bukit itu ada sekawanan besar babi sedang diberi makan. Semua roh jahat itu memohon kepadanya, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus segera mengizinkan mereka, maka roh-roh najis itu keluar dan masuk ke dalam kawanan babi itu. Lalu kawanan babi itu berebut ke tepi jurang dan terjun ke danau. Jumlahnya kira-kira 2000 ekor dan semua mati tenggelam di dalam danau. Nah, jadi satu legion itu jumlahnya sangat banyak sekali, ribuan itu loh. Dan ini yang merasuki kawanan babi itu jumlahnya kira-kira 2000 ekor. Jadi sangat banyak sekali gitu loh. Jadi yang merasuki satu orang tersebut, roh-roh jahat itu, setan-setan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi sangat ganas sekali gitu loh. Gak ada orang yang mampu menjinakkan. Dirantai, dibelenggu, rantainya diputus, belenggunya dihancurkan. Jadi kekuatannya bukan dari kekuatan manusia sendiri gitu. Sudah bercampur saking ganasnya. Para penjaga kawanan babi itu lari dan menceritakan hal itu ke kota dan kampung-kampung. Maka orang-orang keluar dan melihat apa yang telah terjadi. Jadi banyak orang ya yang melihat, yang menyaksikan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan roh jahat yakni Legion itu sedang duduk, sudah berpakaian dan sembuh. Lalu mereka menjadi takut. Nah, jadi orang yang kerasukan roh jahat itu yang namanya Legion karena jumlahnya banyak itu sudah sembuh karena sudah diusir keluar roh jahat itu dari orang yang kerasukan itu. Nah, padahal orang-orang gak mampu menjinakkan. Karena apa? Orang yang kerasukan itu sangat brutal sekali. Dirantai, dibelenggu, diputus, dihancurkan karena jumlahnya sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Oke? Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, roh jahat setan itu sudah tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan yang akan membinasakan, yang akan memberikan penghukuman. Makanya apa? Langsung sujud, langsung menyembah. Padahal orang-orang di sekitar situ ketakutan terhadap orang itu. Tetapi ketika didatangi Tuhan Yesus Kristus, setan-setannya, roh-roh jahat itu yang ketakutan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi seperti itu teman-teman saudara semuanya, semoga terberkati. Salah satu cara atau teknik di dalam melakukan pengusiran setan yang dulu ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu apa? Dengan ditanya namanya siapa. Dengan kita tahu namanya siapa, kita bisa mengidentifikasi
roh jahat yang merasuki orang tersebut. Dengan begitu kita bisa mengusirnya. Nah, ini salah satu caranya ya. Nah, kemudian cara itu digunakanlah sampai sekarang ini, masih digunakan sampai sekarang ini dalam melakukan prosesi pengusiran setan atau roh jahat. Sangat menarik sekali. Nah, untuk teman-teman semoga terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.